was full of gold and I'm a city boy. And my outfit was in vogue, I'm a pretty boy. Yeah, my mouth was full of gold and I'm a city boy. And my outfit was in vogue, I'm a pretty boy. It's the prince of darkness, antichrist, come get you. Come get ya, how Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fier Febrian. Saya dari kelas K221 MNR. Dan di video kali ini saya akan membahas seputar manajemen ekspor dan impor. Dan video ini sebenarnya sebagai tugas evaluasi tengah semester. Dan apa sih yang akan saya bahas mengenai manajemen ekspor dan impor? Saya akan membahas mengenai alur dari ekspor. Yang kedua itu mengenai dokumen-dokumen. Yang ketiga itu mengenai bagan Incoterms. Mari disimak bareng-bareng. Saya akan menjelaskan dari tiga yang saya sebutkan sebelumnya mengenai alur ekspor. Yang kedua ada dokumen-dokumen, yang ketiga itu mengenai bagan Incoterms. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur ekspor. Yang pertama itu harus kita melewati korespondensi dan pembuatan kontrak. Jadi dimulai dengan negosiasi dan pembuatan kontrak antara eksportir dalam negeri dan importir luar negeri. Nah, setelah dari itu kita melakukan pembukaan letter of credit. Jadi importir membuka letter of credit di bank pembuka untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Setelah pembukaan kita akan mengirimkan letter of credit. Jadi bank pembuka mengirimkan letter of credit ke bank koresponden di negara eksportir. Setelah mengirimkan, kita meneruskan letter of credit. Jadi bank koresponden meneruskan letter of credit kepada eksportir. Setelah meneruskan, kita melakukan penyiapan barang. Jadi eksportir atau pengadaan atau produksi barang menyiapkan barang yang akan diekspor. Setelah dari penyiapan barang, kita melakukan pemesanan kapal. Jadi eksportir memesan kapal untuk pengangkutan barang ke pelabuhan tujuan melalui pelayaran atau penerbangan. Setelah dari pemesanan kapal, kita itu melakukan pendaftaran dan fiat muat PEB atau PEBT. Jadi eksportir melakukan pendaftaran dan memperoleh fiat muat pemberitahuan ekspor barang atau PEB atau pemberitahuan ekspor barang terkena pungutan PEBT dari instansi berwenang. Setelah dari itu kita akan melakukan sebuah pemuatan barang. Jadi barang itu dimuat ke kapal atau ke dalam pesawat. Setelah dari itu kita melakukan negosiasi letter of credit. Jadi eksportir menegosiasikan atau mengklaim letter of credit ke bank koresponden dengan menyerahkan dokumen pengapalannya. Setelah dari itu kita akan melakukan pengiriman dokumen sesuai letter of creditnya. Jadi bank koresponden mengirimkan dokumen ke bank pembuka sesuai ketentuan letter of creditnya. Setelah dari itu kita akan menyampaikan dokumen. Jadi bank pembuka menyampaikan dokumen kepada importirnya. Nah, selanjutnya itu pengeluaran barang. Nah, setelah menyampaikan dokumen, kita akan melakukan pengeluaran barang. Jadi importir dapat mengeluarkan dan mengambil barang dari pelabuhan tujuan setelah menerima dokumen pengapalannya. Jadi secara garis besar dari alur pada ekspor tersebut mencakup pembuatan kontrak, pembuatan letter of credit, penyiapan dan pengapalan barang oleh eksportir, pengurusan dokumen melubang, dan akhirnya pengeluaran barang oleh importir di negara tujuan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen. Yang pertama itu ada commercial invoice atau faktur komersial. Jadi dokumen ini berisi rincian seperti deskripsi barang, jumlah, harga satuan, nilai total, syarat pengiriman, dan informasi pembeli dan penjual. Jadi faktur komersial ini digunakan untuk tujuan komersial dan dibutuhkan untuk penghitungan bea cukai. Yang kedua itu ada packing list atau daftar pengepakan.
Jadi dokumen ini menyajikan daftar rinci tentang isi setiap kemasan seperti jumlah barang, berat, dan deskripsi. Nah, packing list ini membantu dalam proses verifikasi dan pemeriksaan barang. Yang ketiga itu ada letter of credit atau surat kredit berdokumen. Letter of credit ini merupakan instrumen pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli yang menjamin pembayaran kepada penjual jika persyaratan dalam letter of credit terpenuhi. Yang keempat itu ada bill of lading. Jadi bill of lading ini merupakan dokumen pengangkutan utama dalam perdagangan internasional yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang, kontrak pengangkutan, dan tanda terima barang. Yang kelima itu ada airwell bill, mirip dengan bill of lading namun digunakan khusus untuk pengangkutan barang melalui udara. Yang keenam itu ada polis asuransi. Jadi ini merupakan sebuah kontrak asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Yang ketujuh itu ada shipping instruction. Ini merupakan instruksi tertulis dari penjual atau pembeli kepada perusahaan ekspedisi atau pengangkutan mengenai detail pengiriman barang. Yang delapan ada certificate of origin. Ini merupakan sertifikat yang menyatakan negara asal barang yang diekspor dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Yang kesembilan itu ada certificate of analysis. Ini merupakan sertifikat yang memuat hasil analisis atau pengujian terhadap produk, biasanya dikeluarkan oleh laboratorium independen. Yang ke-10 itu ada phytosanitary certificate. Ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas pertanian untuk menyatakan bahwa produk tersebut atau produk tumbuhan bebas dari hama dan penyakit. Yang ke-11 itu fumigation certificate. Ini merupakan sertifikat yang membuktikan bahwa barang telah melalui proses fumigasi atau pengasapan untuk membunuh hama atau bakteri pada barang tersebut. Yang ke-12 itu ada veterinary certificate. Ini merupakan sertifikat kesehatan yang diperlukan untuk produk hewan atau turunannya, dikeluarkannya oleh otoritas veteriner. Yang ke-13 itu ada weight note. Ini merupakan dokumen yang mencantumkan berat aktual barang yang akan dikirimkan. Nah, yang ke-14 itu ada measurement list atau merupakan daftar yang merinci dimensi dan ukuran barang yang akan dikirimkan. Jadi dari semua dokumen ini memiliki peran penting dalam proses ekspor dan impor barang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian pada Incoterms pada tahun 2020. Jadi teman-teman semua bisa dilihat di bawah ini ada bagannya, dan saya akan menjelaskannya dari bagan tersebut. Nah, yang pertama itu ada EXW atau X-Work. Jadi si penjual hanya bertanggung jawab menyediakan barang di lokasi penjual, dan si pembeli menanggung semua biaya dan resiko setelah barang diambil dari lokasi penjual. Yang selanjutnya itu ada FCA atau free carrier. Nah, si penjual menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli di tempat yang disepakati. Nah, jadi transfer risiko dari penjual ke pembeli terjadi saat barang dimuat ke alat angkutnya. Nah, selanjutnya itu ada fast ada free alongside ship. Si penjual hanya menyerahkan barang di samping kapal di pelabuhan pemuatan. Nah, pembeli menanggung biaya dan risiko setelah barang berada di samping kapal. Selanjutnya itu ada FOB ada free on board. Jadi si penjual hanya menanggung biaya sampai barang dimuat ke kapal di pelabuhan pemuatan. Nah, untuk transfer risiko dari penjual ke pembeli terjadi saat barang melewati lambung kapal. Selanjutnya ada CFR atau cost and freight. Nah, si penjual hanya menanggung biaya angkutan sampai pelabuhan tujuan, tetapi resiko kerusakan atau kehilangan barang beralih ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal di pelabuhan pemuatan. Selanjutnya itu ada SIF, Cost Insurance and Freight.
Nah, si penjual menanggung biaya angkutan dan asuransi sampai ke pelabuhan tujuan. Nah, mengenai transfer risiko dari penjual ke pembeli terjadi setelah barang dimuat ke kapal di pelabuhan pemuatan. Selanjutnya itu ada CPT atau Carriage Value. Nah, si penjual menanggung biaya angkutan sampai tempat tujuan yang disepakati. Nah, untuk transfer risiko dari penjual ke pembeli terjadi saat barang diserahkan ke pengangkut awal. Nah, selanjutnya itu ada CIP, Carriage and Insurance Value. Nah, si penjual menanggung biaya angkutan dan asuransi sampai tempat tujuan yang disepakati. Transfer risiko sama dengan CPT. Nah, selanjutnya itu ada DPU, Delivered at Place Unload. Si penjual ini hanya menanggung biaya dan risiko sampai barang diturunkan di tempat tujuan yang disepakatinya. Nah, selanjutnya ada DAP, Delivered at Place. Si penjual menanggung biaya dan risiko sampai barang tersedia di alat angkut tiba di tempat tujuan yang disepakati sebelum dilepas dari alat angkutnya. Nah, selanjutnya ada DDP, Delivered Duty Paid. Si penjual hanya menanggung semua biaya dan risiko sampai barang tiba di tempat tujuan akhir, termasuk bea cukai dan pajak impor di negara tujuannya. Nah, itu dia penjelasan dari saya seputar manajemen ekspor dan impor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flash,